Dalam urutan langkah-langkah metode sejarah, aktivitas verifikasi sumber sejarah dilakukan setelah melalui tahapan. Baik ya, untuk materi ini materi tentang dasar-dasar ilmu sejarah ya, dasar-dasar ilmu sejarah. Kita menceritakan bahasan subbahasanya cerita tentang metode sejarah atau metode penelitian sejarah. Untuk materi sendiri kita sudah pelajari ini di kelas 10 ya untuk mata pelajaran sejarah. Kalau kita tengok ini juga tipe soalnya agak analisis ya, namun kemudian juga ada konsep ya, juga ada pemahaman konsep yang harus kita kuasai di sini, terutama ya kalau mau disampaikan secara hafalan silahkan. Apa materinya? Ini adalah tentang metode ya, metode sejarah. Baik, kita masuk dulu ke bahasannya metode sejarah. Ada berapa metode sejarah? Secara umum kita mengenalnya ada 4, walaupun beberapa nyampaikannya ada 5. Walaupun ada 5, yang pertama adalah menentukan topik ya, tapi kita ambil yang 4 saja karena ini yang penting. Yang pertama itu adalah heuristik ya. Metode pertama dalam sejarah untuk melakukan penelitian adalah heuristik. Heuristik apa? Heuristik ini adalah ketika kita mencari sumber ya, mencari sumber sejarah. Jadi sejarah butuh sumber agar dia bisa ditulis dan kita harus mencarinya dengan metode heuristik ya, menelusuri. Nah, setelahnya baru kemudian kita masuk ke metode verifikasi ya. Di beberapa buku teks juga sering disampaikan ini metode kritik. Kritik itu apa? Kritik itu adalah menguji ya, menguji atau memastikan sumber sejarah ya. Baik. Lalu kemudian habis verifikasi yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi apa? Ini menafsirkan ya, menafsirkan atau kemudian menerjemahkan sumber sejarah yang tadi sudah didapatkan, sudah diuji, lalu kemudian ditafsirkan. Dan yang terakhir kita ada historiografi ya, historiografi ya. Historiografi apa? Historiografi ini adalah penulisan atau pelaporan sumber sejarah yang sudah ditulis menjadi sebuah karya sejarah. Jadi ada 4 ya sebagai sebuah konsep yang harus kita hafalkan. Jika kita kemudian analisis dan kembalikan ke soal ya, dalam urutan langkah metode sejarah, aktivitas verifikasi. Yang kedua ya, aktivitas verifikasi dilakukan setelah. Jadi dilakukan setelah. Sebelumnya apa? Tentu saja sebelumnya adalah heuristik, karena dia soalnya dilakukan setelah melakukan tahapan apa? Heuristik. Heuristik apa? Mencari sumber sejarah. Maka kemudian kita cari mana yang kemudian yang terdapat kata-kata yang dekat dengan pencarian. Maka jawabannya adalah E ya, pencarian sumber sejarah. Jadi jawaban untuk soal ini adalah E ya. Tapi kita lihat dulu ya pilihan yang lain seperti apa. Misal yang A. A itu penafsiran ya, penafsiran masuknya apa? Masuknya interpretasi, padahal soalnya sekali lagi dilakukan setelah ya, dilakukan setelah melakukan tahapan, sekali lagi mencari. Jadi bukan karena ini adalah setelah verifikasi itu sendiri ya, bukan dilakukan setelah ya, tapi setelahnya adalah baru penafsiran. Kalau bagaimana kalau di pengumpulan masuk ke heuristik, tapi pemilahan ya, pemilahan ini juga masuk ke verifikasi. Jadi dia double, kita juga tidak masukkan B. C. Bagaimana pengelompokan? Lebih dekat yang mana pengelompokan? Pengelompokan lebih dekat dengan verifikasi juga ya. Sedangkan D. Penulisan, jelas penulisan masuk ke tahapan historiografi. Jadi sekali lagi untuk soal ini kita bisa jawab E. Kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5 merupakan akibat dari. Baik ya, kalau ini materinya kita cerita tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini adalah materi untuk sejarah yang kita sudah pelajari di kelas 10 ya, untuk pelajaran sejarah Indonesia. Nah, tapi kalau dicermati ini bukan soal hafalan, ini bukan soal yang materinya tekstual, jawabannya ada di buku-buku teks. Ini adalah soal analisa. Kita harus bisa menganalisis apa yang diinginkan oleh soal. Nah, dalam hal ini itu adalah kemunculan kerajaan-kerajaan ya, terutama Hindu-Buddha. Kalau kita cerita di Kalimantan Timur, ini adalah Kutai ya, kerajaan Kutai yang kemudian bercorak Hindu. Lalu kemudian di Jawa Barat ini adalah Tarumanegara yang bercorak Tarumanegara yang bercorak Hindu-Buddha. Lalu kemudian satu lagi adalah di Sumsel, Sumatera Selatan, ini adalah Sriwijaya yang bercorak Buddha ya, Sriwijaya
bercorak Buddha. Sekali lagi ini adalah soal analisis, jadi kita tidak bisa mendapatkan jawabannya langsung di buku-buku teks, namun kita harus tengok. Nah, tapi yang jelas kalau kita kaitkan pemahaman kita, analisa kita, ini tidak kita jawab C. Kenapa tidak jawab C? Karena rempah-rempah sendiri itu baru kemudian populer di Indonesia itu pada abad ke berapa? Abad ke-13 ya, abad ke-13 sampai ke-14. Sedangkan ini cerita abad ke-5 Masehi. Ini nanti masuk ke bahasan selanjutnya tentang pelayaran samudra yang baru dimulai abad 13, abad 14. Jadi secara timeline dia jauh, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian apalagi mulai digunakannya uang logam. Nah, ini juga uang logam. Ini juga baru digunakan nanti abad ke-13 dan juga 14 karena berbarengan dengan diperkenalkannya oleh bangsa Eropa. Jadi ini juga tidak ya, karena masih satu bahasan. Jadi pilihan kita antara A, B, sama C ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian kenapa bisa muncul berbagai macam kerajaan di Indonesia? Jawabannya karena apa? Yang lebih tepat untuk soal ini kita menjawab A. Ya, kita jawab A. Kenapa kita jawab A? Alasannya adalah karena Hindu dan Buddha itu adalah sebuah ajaran yang berasal dari mana? Dari daratan Asia ya, terutama berasal dari India sebagai pusatnya. Maka kemudian hubungan kita dengan India itu menjadi penting ya, menjadi penting terutama. Nah, Buddha juga kemudian nanti berkembang juga pusatnya di salah satunya di Cina. Nah, dengan adanya kontak terhadap dua negara dan bangsa ini, maka kemudian menyebarlah Hindu Buddha ke berbagai macam wilayah di Indonesia. Kita masih ingat ya konsep bahwasanya dulu sebelum Hindu Buddha, maka kemudian di Indonesia itu adalah kerajaan yang masih menganut kemudian animisme dinamisme ya, masih berupa kepala suku ya, Namun kemudian ketika datang ya dan memeluk ajaran India dan Cina, maka kemudian dibutuhkan peran seorang brahmana ya, orang yang ahli di bidang agama ya, Hindu dan juga Buddha, yang kemudian perlu untuk mengesahkan posisi seorang raja yang tadinya menganut animisme dinamisme menjadi penganut Hindu. Maka kemudian kebutuhan akan brahmana inilah yang menjadikan hubungan kita dengan India dan Cina semakin meningkat dan menjadikan munculnya kerajaan-kerajaan di wilayah yang lain ya. Kenapa tidak dijawab B? Misalnya berkembangnya teknologi pembuatan kapal ini masih terlalu umum gitu kan. Juga terbukanya jalur-jalur pelayaran baru ini juga masih terlalu umum. Yang lebih dekat karena di sini ada India dan Cina yang sekali lagi ini adalah dua tempat yang merupakan cikal bakal berasalnya ajaran Hindu dan Buddha di Indonesia ya. Jadi untuk soal ini sekali lagi kita bisa menjawab A. Berikut ini yang tidak termasuk saluran islamisasi dalam bidang kesenian adalah, baik ya, ini materinya. Kita cerita tentang masuknya atau kemudian masa kerajaan Islam di Indonesia. Baik, ini materi untuk sejarah sendiri sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Ini pemahaman soal, kita cerita tentang pemahaman konseptual yang mungkin ada menghafalnya, namun kemudian juga harus kita analisa dan kita sesuaikan dengan keinginan soal ya. Nah, kurang lebih di sini apa? Kita cerita di sini tentang saluran islamisasi atau saluran masuknya Islam ke Indonesia. Ada berapa? Ya, secara hafalan ada beberapa. Yang pertama yang paling umum kita ceritakan adalah tentang perdagangan. Lalu kemudian yang kedua lewat perkawinan, lalu kemudian yang ketiga lewat pendidikan, dan yang keempat nanti lewat tasawuf ya, lewat ajaran-ajaran tasawuf, dan yang kelima yang jadi bahasan kita ini adalah lewat kesenian ya. Nah, cuman kan untuk di soal kalau kita cermati dia mintanya lebih detail. Ini yang harus kita analisa. Kenapa? Karena kalau di buku secara umum diajarkan atau di buku-buku teks kita diajarkan yang pertama lewat seni apa? Yang pertama lewat seni pertunjukan. Ini yang paling populer ya. Seni pertunjukan berupa apa? Berupa wayang ya, yang kemudian dipopulerkan salah satunya terutama oleh Sunan Kalijaga ya. Lalu kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang paling umum itu adalah seni bangunan ya, di mana kemudian kita melihat adanya akulturasi seperti misalnya di Masjid Menara Kudus ya, atau bentuk-bentuk atap masjid ya, bentuk-bentuk atap masjid yang kemudian beratap
tumpang ya, beratap tumpang. Jadi dia masih masuk di bangunan. Jadi bangunan masuk ya, kita tidak bisa menjawab bangunan. Seni pertunjukan sini tidak terlalu jelas ya, seni pertunjukan. Lalu kemudian ada seni apa lagi? Ada seni tari ya. Salah satunya apa? Tari yang paling banyak diberi contoh adalah tari saman dari Aceh. Ini adalah salah satu bentuk masuknya kesenian dari bidang tari yang termasuk seni Islam gitu kan. Maka seni tari juga tidak kita masukkan ya. Lalu kemudian yang gede ini adalah seni sastra. Seni sastra misalnya apa? Seni sastra misalnya berupa babat ya, lalu babat lalu kemudian berupa kidung ya, dan berupa cerita-cerita lain, cerita-cerita hikayat ya, hikayat, dan beberapa cerita-cerita lain yang menceritakan tentang unsur raja-raja, dan termasuk juga nanti di dalamnya ada unsur Islamnya ya. Jadi seni sastra tidak. Nah, secara umum di banyak buku kita diperkenalkan dengan 4 bentuk kesenian yang kemudian disebarkan di Indonesia ya. Nah, lalu kemudian pilihan kita tinggal 2, mana yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk bidang kesenian, jawaban kita adalah seni musik ya. Jadi untuk soal ini adalah seni musik. Jadi tidak ada musik yang berasal langsung dari Islam. Nah, bagaimana dengan seni lukis? Nah, seni lukis masih termasuk seni lukis, namun di sini termasuk ada modifikasi seni lukis ya. Modifikasi namanya lewat teknik, nanti istilahnya namanya stilisasi ya. Kita mengenal nanti dalam seni lukis ada format-format gambar yang dikaburkan sedemikian rupa dan menjadi sebuah kaligrafi ya, yang menggambarkan sebuah objek secara abstrak. Kenapa? Karena dalam Islam terdapat larangan ya, untuk tidak menggambar makhluk hidup secara langsung. Maka kemudian diberi teknik stilisasi sehingga gambar-gambarnya menjadi kaligrafi atau abstrak. Maka kemudian seni lukis juga termasuk gitu kan. Yang tidak masuk adalah seni musik, karena tidak ada musik ya, baik lagu secara langsung ataupun kemudian irama yang masuk dalam cerita atau kemudian kesenian Islam secara langsung. Jadi sekali lagi yang tidak termasuk ya saluran Islamisasi itu adalah seni musik. Salah satu dampak kehadiran bangsa Portugis dalam keberlangsungan aktivitas perdagangan antar benua yang melibatkan Nusantara adalah. Baik ya, soal ini secara materi bisa kita klasifikasikan ke materi masa kolonialisme, imperialisme di Indonesia ya. Kolonialisme, imperialisme di Indonesia yang kita pelajari ini di kelas 11 ya, kita pelajari ini kelas 11. Namun ini soal analisis ya, kita tidak bisa menemukan jawabannya secara tekstual di buku-buku teks pelajaran kita gitu kan. Nah, di sini walaupun ada materi tentang dampak kehadiran bangsa Portugis ya, secara materi, secara umum kalau kita temukan dampak penjajahan ini selalu ada dua, ada dampak positif negatif, terutama kalau ngomongin Portugis sedikit banyak di beberapa buku juga diceritakan ya. Nah, salah satu yang paling populer itu adalah dampak di bidang budaya ya, dampak di bidang budaya di mana ada bahasa yang diperkenalkan, misalnya dari kata minggu ya. Kata minggu itu berasal dari bahasa Portugis. Lalu kemudian kesenian, di sini ada musik keroncong ya, ada musik keroncong yang nanti kita pernah dengar itu berasal dari Portugis ya. Lalu kemudian nanti di bidang yang lain, misalnya di bidang pakaian ya, di bidang pakaian nanti ada dari Portugis. Lalu kemudian yang kedua ini di bidang apa? Ada di bidang agama ya. Di bidang agama kita nanti mengenal ada Kristen Katolik ya, ada Kristen Katolik yang merupakan penyebaran Portugis ya, 3 dan lain-lain. Ini secara umum redaksinya berbeda-beda, namun secara umum dalam banyak bahasan sering diulas juga di buku-buku teks kita. Namun kemudian untuk soal ini sebenarnya sudah terlihat kata kuncinya di mana, keberlangsungan di sini bicara aktivitas perdagangan. Jadi di antara semua pilihan A sampai E kita tinggal mencari saja mana yang kemudian menceritakan tentang aktivitas perdagangan ya. Nah, coba kita tengok A, ketidakberhasilan pembauran antar bangsa Portugis dan masyarakat lokal. Tidak, ini bicaranya akulturasi dan asimilasi dalam arti yang umum saja, tidak bicara perdagangan. Jadi dia tidak bisa kita jawab A, gitu kan. B juga tidak, kenapa? Karena bicara bahasa. Betul tidak B ini? Betul ya, bahwasanya ada penyebaran bahasa Portugis di sini ya. Penyebaran bahasa Portugis, namun sekali lagi karena soalnya meminta untuk aktivitas perdagangan, jadi kita juga tidak bisa menjawab
Jawab B. Bagaimana dengan C? Mungkin masih bisa. Kenapa? Karena ngomongin mata pencaharian. D. D tidak. Kenapa D tidak? Karena ngomongin sistem pemerintahan. Ngomongin sistem pemerintah ini bisa masuk ya kalau mau dimasukkan sistem pemerintahan kita jadi mengenal sistem kerajaan ala Eropa di sini walaupun tidak digunakan gitu kan, namun kita mengenal kurang lebih seperti itu. Dan tidak banyak berubah juga ternyata faktanya dalam sejarah sistem pemerintahan di Nusantara pada waktu itu. Jadi tidak masuk, satu karena dia bukan aktivitas perdagangan, dua fakta sejarahnya juga tidak terlihat gitu. Jadi pilihan kita antara C sama E. Mana yang kemudian lebih banyak ya? Jawaban kita adalah E ya. Kenapa? Karena kita cerita tentang rempah-rempah. Kenapa tidak C? Kenapa tidak C? Karena mata pencaharian masih tetap sama gitu kan. Kita perlu ingat kenapa dijawab E. Kita perlu ingat bahwasanya bangsa yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis ya, lewat pimpinan pada waktu itu adalah nama terkenal ini Alfonso de Albuquerque ya. Albuquerque yang pertama kali nanti masuknya ke pintu masuk pertamanya adalah ke Malaka pada tahun 1511 ya. Dengan tujuan apa? Jelas bangsa Portugis masuk awalnya adalah 3G, God Glory Gospel, terutama kalau dikaitkan dengan gold, maka yang dicari pada waktu itu terutama sekali adalah rempah-rempah. Nah, dari motif yang kemudian kita sudah pelajari di kelas karena sangat populer ini, maka jelas jawaban kita untuk soal ini E yang memperoleh keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah penduduk lokal ya. Jadi jawabannya sekali lagi E. Pada masa pergerakan terjadi perbedaan cara perjuangan yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Ya, organisasi yang melakukan perjuangan secara kooperatif adalah baik ya. Untuk soal materinya, untuk soal ini bisa masukkan ke bahasan tentang masa pergerakan nasional ya. Ini masa pergerakan nasional dimulai dari tahun 1908 sampai nanti 1942 ya. Ini adalah materi yang kita pelajari di kelas 11 ya. Nah, yang jelas ini materi agak tekstual ya, agak tekstual. Kita bisa temukan bahasanya secara tekstual, jawabannya bahkan di buku-buku teks sejarah kita ya. Nah, di sini ada cerita tentang bentuk atau kemudian sifat perjuangan, sifat atau kemudian bisa kita sebut juga bentuk perjuangan. Dibagi jadi dua, di situ sudah dijelaskan istilahnya. Yang pertama adalah kooperatif. Kooperatif artinya apa? Bahwasanya bentuk atau sifat perjuangannya ini adalah dengan cara bekerja sama dengan Belanda ya, bekerja sama dengan Belanda pada waktu itu sebagai penjajah ya, dengan Belanda. Nah, lalu kemudian yang kedua ada sudah terlihat non kooperatif, artinya ini perjuangannya dilakukan dengan tidak bekerja sama, mandiri ya, sendiri, tidak bekerja sama dengan Belanda, tidak bekerja sama dengan Belanda. Nah, dari sini setelah kita mengetahui istilah kooperatif dan non kooperatif, pertanyaannya adalah organisasi yang melakukan perjuangan secara kooperatif. Dari sinilah kemudian kita harus menghafal gitu kan. Karena apa? Karena kalau bicara masa pergerakan nasional di buku-buku teks kita diajari tentang berbagai organisasi ya, berbagai organisasi perjuangan ya. Ada puluhan atau belasan paling tidak yang harus kita hafal, harus kita ketahui dan juga harus kita pahami ya. Secara umum kalau kita masukkan dalam sebuah tabel sederhana saja, tidak kita masukkan semua, mana saja yang kooperatif dan non kooperatif ya. Beberapa diantaranya misalnya ini adalah Budi Utomo ya, misalnya ini antara lain adalah indise partai ya. Lalu kemudian yang non kooperatif yang keduanya misalnya ada Perhimpunan Indonesia atau Indonesia Vereniging, ada kemudian Partai Nasionalis Indonesia, lalu kemudian ada PKI dan seterusnya ya. Jadi memang ada banyak, dan sekali lagi ini yang harus kita hafalkan gitu kan, harus kita ingat-ingat gitu, karena dia to the point menanyakan di antara semua pilihan A sampai E mana yang jelas kooperatif ya, yang jelas kooperatif. Nah, di sini ada beberapa yang sudah tidak bisa kita masukkan, yaitu indise partai karena dia masuk IP, juga Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno. Ini jelas kelihatan. Jadi antara A, C sama E. Mana yang kooperatif? Yang kedua, Syarikat Islam. Ingat, Syarikat Islam ini pecah nanti jadi dua. Ada Syarikat Islam putih, ada Syarikat Islam merah. Nah, jika bicara Syarikat Islam saja seperti ini, gimana? Ya, kita cenderung tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena ada yang lebih pasti gitu kan, ada yang lebih pasti. Mana yang lebih pasti? Jawaban kita adalah A ya, Parindra. Ini nanti kita singkat menjadi Parindra ya. Beberapa yang populer ya, selain SI, SI-nya SI putih ya, karena nanti SI merah itu non kooperatif.
Ini di antara pilihan A sama E, kita lebih memilih A terlebih dahulu gitu kan, A terlebih dahulu karena A ini lebih pasti ya, lebih pasti ketimbang syariat Islam yang dia kooperatif bisa, non kooperatif juga bisa. Lalu ada GAPI ya, Gabungan Politik Indonesia ya, dan beberapa yang lain yang harus sekali lagi kita hafal ya. Jadi jawaban kita adalah untuk soal ini A, bukan E, karena E juga bisa non kooperatif. Bagaimana dengan Partai Indonesia? Ini adalah organisasi yang tidak ada ketika masa pergerakan nasional, jadi ini hanya sekedar untuk mengecoh saja seperti itu. Ini sekali lagi kita harus menghafal, mengingat dan mengetahui serta paham berbagai organisasi yang dijelaskan dalam materi masa pergerakan nasional. Namun untuk soal ini ya sekali lagi kita jawab A.